Baik, selamat datang di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 IPA. Kita langsung saja. Langkah pertama, dalam pembelajaran ini kalian harus memiliki kompetensi yang diharapkan nantinya ada pada kalian. Apa saja itu? Kompetensi itu adalah harapan yang dapat kalian lakukan nantinya. Adapun pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, kalian diharapkan dapat menjelaskan metode pembuktian, pernyataan matematis, berupa barisan, ketidaksamaan, kebagian dengan induksi matematika. Selain itu, adapun harapan yang kalian dapatkan dalam keterampilannya, kalian dapat menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian. Baik, langsung. Oke, ini materi kita pertama, bab 1 tentang induksi matematika. Bagian babnya ada pengantar induksi matematik dan ada induksi matematika. Nah, kita lihat satu persatu dulu ya. Oke, untuk yang pertama, nanti kita akan pelajari notasi sigma, sifat-sifat, dan nilai suatu notasi sigma. Itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang notasi sigma. Oke, notasi sigma itu dilambangkan dengan ini ya, itu cara singkat atau perlambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang punya pola tertentu. Pola tertentu itu misalnya pola bilangan asli, misalnya 1, kemudian 2, ditambah 3, ditambah dan seterusnya. Nah, yang dikatakan suku itu ini. Ini suku, ini suku, ini suku, dan seterusnya. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Lihat, notasi sigma. Bacanya jumlah, ini kan sigma jumlah. Bolehkah kita baca jangan jumlah, tapi kita baca sigma? Boleh. Tapi biasanya memang jumlah UK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, artinya 1 itu mulainya atau batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 1. Bolehkah bukan 1? Bisa 2. Bisa, boleh. Bolehkah negatif? Tidak. Jadi K itu mulainya merupakan bilangan asli. Bolehkah 0? Nggak mungkin. Batasnya 0. Oke. Kemudian batasan atasnya adalah N. Nah, ini atas sampai berapa yang nggak tahu. Berapa. Jadi ini adalah bilangan asli ya. UK. Jadi gantikan aja nih K-nya dengan 1. 1. Loh, kenapa 2? Karena kan dia jumlah. Ditambah U2. Kelanjutan D1. 2. Kelanjutan 2, 3, dan seterusnya sampai N. Nah, notasi sigmanya inilah adalah bentuk singkatnya. Kalau kita buat sepanjang ini, kalau N sampai 100 kan panjang, maka dibuat sederhana menjadi bentuk sigma. Oke, contoh. Nah, kamu perhatikan di sini contohnya. Sigma atau jumlah AI untuk I sama dengan 1 sampai N. Berarti ganti aja ya. I-nya pertama D1, kemudian dilanjutkan setelah 1 yaitu 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Berapa? Lihat yang atasnya apa? Kalau 6 ya 6, kalau 7 ya 7. Lanjut. Yang kedua, jumlah K pangkat 2 untuk K sama 1 sampai 5. Nah, kalau kamu artikan di sini, K-nya kan 1, mulai 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing itu kalian jabarkan. 1 kali 1. Oke, 1 ya. Oke, satunya gitu kok. Kok begini banget satunya. Oke, kita pulang ya. Satunya ya 1. 1, kemudian ini berapa nih? Kalau dikeluarkan 4 ya. Oke, setelah itu 3 kuadrat berapa nih? 3 kuadrat 9 ya. Oke, 9. Ini berapa nih? Ini 16 ya. 4 kuadrat 16. Oke. Ini berapa nih? Ini 25. Oke, kita jumlahkan ya. Ini 5, ini 25, berarti 30. 30 tambah 25 berarti 55.
Oh, berarti jumlah K pangkat 2 untuk K sama 1 sampai 5. Jumlahnya adalah 55. Udah kan? Oke, lanjut. Kalau kita lihat yang untuk yang ketiganya. Nah, di sini bentuknya bersamaan nih. Udah ada bentuk variabel, kemudian ada konstantanya. Nah, gimana nih kalau misalnya seperti ini? Kalau bentuk seperti ini, sama aja, kalian substitusikan saja B sama dengan 4. Jadi, hanya B ya, untuk koefisien 3, kemudian konstantanya 2 itu jangan disubstitusikan atau jangan diubah-ubah lagi. Mulainya kan dari 4, berarti B-nya tadi kan ini 4. Ini tadi kan 4, ganti ya, B, hanya B. 3 tadi kan koefisien di sini. Oke, konstantanya ada 2, tetap, jadi tidak berubah. Begitupun seterusnya. 4, ini B, B-nya ganti dengan 5, kemudian terakhir adalah 6. Kemudian nanti dijumlahkan. Bisa? Bisa. Gampang kan? Gampang. Kita lanjutkan. Sifat-sifat notasi sigma diantaranya ini. Oke, nanti kalian bisa baca saja di PPT-nya. Kita lanjutkan saja ke contoh soal. Diketahui jumlah pi untuk n sama dengan 6 sampai 25 sama dengan 10. Untuk nilai jumlah 2 ditambah pi untuk n sama dengan 6 sampai 25 adalah. Nah, paling gampangnya begini. Kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, ya ada diketahuinya. Dari soal ini kalian bagi 2 menjadi seperti ini. Nih, ya, nih, bagi 2. Setelah kalian bagi 2, didapatkan kan berarti jumlah 2 untuk n sama dengan 6 sampai 25 ditambah jumlah pi untuk n sama dengan 6 sampai 25. Nah, kamu perhatikan sini. Ini sama dengan diketahui dari soal. Oh, berarti berapa? Ketika ketemu dengan bentuk sigma seperti ini, oh berarti nilainya 10. Udah, nggak usah dicari lagi. Berarti ini nilainya 10. Oke, udah dapat nih. 1 udah dapat. Nah, sekarang jadi masalah gini. Oke, yang jadi masalah adalah yang ini. Yang ini ya. Oke. Nah, gimana yang ini? Yang ini, perhatikan sini. Ini kan 2. 2 ini berapa kali sih? Oke, cara paling gampang, lihat 25 dari 6 sampai ke 25 itu berapa kali? Caranya gampangnya gini, 25 kurangkan aja dengan 6. Berapa? 25 kurang 6, 19 dong. Oke, 19. Nah, 19. Karena 6-nya tadi dihitung, berarti kita tambahkan berapa? Tambah 1. Karena 6-nya dihitung. 6 tadi kan dihitung, berarti jadinya berapa? 20. Oh, berarti 2-nya ini 20 kali. Kalau seandainya di sini saya contohkan, misalnya di sini saya ganti dengan ini, saya ganti misalnya di sini 30. Oh, berarti 30 kurang 6 berapa? 24. Karena 6-nya dipakai, maka menjadi ditambah 1, jadi 25. Oh, berarti 2-nya 25 kali. Begitu pun seterusnya. Gampang kan? Itu. Baik, setelah itu hasilnya 50. Setelah jumlahkan hasilnya 50. Oke, kita lanjut. Nah, nilai suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai dari suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Nah, deret itu seperti yang saya sampaikan pada notasi sigma tadi, deret itu bentuknya penjumlahan. Seperti penjumlahan bilangan asli. Saya ganti dulu warna biar terang ya. Misalnya 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah seterusnya. Nah, ini bentuk deret. Ini bentuk deret namanya. Deret itu penjumlahannya. Ya, kalau sukunya ini adalah suku. Ini adalah sukunya. Itu bedanya. Kalau suku itu biasanya disebut dengan bentuk barisannya. Bentuk barisannya. Barisan itu berarti angkanya. Gitu ya.
Oke, kita lanjut. Contoh, jumlah I pangkat 2 dikurang 3I ditambah 2 untuk I sama dengan 1 sampai 5. Saya contohkan yang satu aja ya. Nanti yang B dan C-nya kalian kerjakan sendiri di rumah. Kalian coba dulu nanti yang B dan C-nya gimana. Oke, kita lihat, perhatikan dulu yang A. Ini kan I. Jadi I-nya dimulai dari 1. Gantikan aja substitusi. I dengan 1. Mulanya I sama 1 ya. Ini 1 gantikan dengan I. Hanya I. Selain I, jangan diubah. Setelah kalian dapatkan bentuknya, ini 1. Setelah itu lanjutkan. Setelah 1 berapa? Setelah 1 kan 2. 2 masukkan sini. 2, 3, 4, 5. Karena batas atasnya sampai 5. Nah, setelah itu operasikan. Untuk yang pertama, 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 tambah 2. Oh, berarti 1 pangkat 2, 1, sorry. Dikurang 3, berarti 1 kurang 3 berapa? Minus 2 ya. Minus 2 ditambah 2 berapa? 0. Jadi 0 ya. Oke, begitupun seterusnya. Hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 6 tambah 12. Ingat ya, kalau ketemu dengan bentuk seperti ini, kalau ada kuadrat, kuadratkan dulu. Kalau ada kali, kalikan dulu. Kemudian baru jumlah. Ingat istilah kali dalam operasi hitung. Kalibata. Apa itu kalibata? Kalibata kali tambah kurang bagi. Kali bagi tambah. Kali bagi tambah. Nah, gitu. Itu yang, jadi kalau ada, jadi bentuk pengurangan dan penjumlahan itu adalah terakhirnya gitu ya. Berarti hasil ini tadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 20. Oh, berarti jumlah I pangkat 2 dikurang 3I ditambah 2 untuk I sama dengan 1 sampai 5 itu adalah 20 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang B dan C-nya nanti itu kalian kerjakan di sekolah. Tapi bukan untuk besok, untuk hari berikutnya. Jadi tugas Anda adalah pertama mencatat tentang pengantar induksi matematika, yaitu notasi sigma, sifat-sifat, dan nilai suatu notasi sigmanya. Buat di buku catatan Anda, lanjutkan saja dari yang kelas 10 secara rapi. Untuk sesi pertama, silakan kumpulkan nanti besok di meja saya. Untuk sesi kedua, tidak usah dikumpul, karena di situ ada asisten yang memantaunya. Asisten itu maksudnya asisten kelas yang terpilih yang kemarin untuk memantau kondisi kelas pada saat pembelajaran tatap muka besok. Ya. Kemudian untuk berikutnya nanti baru soal yang saya berikan tadi, yang B dan C tadi. Nah, itu untuk hari berikutnya. Semuanya kalian kerjakan di sekolah saja. Oke, nggak usah di rumah. Jika ada pertanyaan yang belum paham atau tentang apapun tentang notasi sigma, itu bisa kalian ajukan pertanyaan Anda di Facebook kita atau di grup Messenger kita. Silakan ditanyakan sana. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke materi yang berikutnya tentang ini, tentang induksi matematik. Ya, oke, tentang induksi matematik itu saja. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Sampai ketemu di sekolah nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.